Iya belum, aman-aman aja tadi. Enggak nih, udah enggak terlalu. Kok mati sih? What the hell man, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, bukan ketemu lagi sih, ini kayaknya jadi konten kedua ya kalau masuk lulus sensor dan bisa tayang di YouTube-nya Silver Station. Padahal itu Silver Station belum terkenal YouTube-nya, tapi udah sombong gitu kan ya. Ini pasti harus di-approve sih sama manajemen sih. Oke, dan eh Anjay. anjay. Dan kali ini bareng gue Dice, gue minum dulu deh. Dan kali ini gue ditemenin sama Bio. Halo Iya Bio. Pak, minum Pak, biar enak Pak. Bener, minum. Halo Sebenarnya kita Pak, kenapa? selamat malam Pak. Selamat malam. Tolong ya, jangan kayak interview ya. Jadi malam ini kita bakal ngebahas mungkin rada-rada bukan bukan lelucon ya. Kita ngebahas sedikit pembahasan yang horor gitu. Khususnya ini pengalaman lu pribadi kan, Bio? Ha, Nah, iya. bentar ya. Kita bakal akan membahas seputar kengerian ya Pak. Kengerian. Oke, oke. Ini sebelumnya ini cerita nyata dari elu dan elu yang ngerasain kan. Terlepas elu bohong atau enggak ya. Gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue pribadi sih percaya aja gitu karena kan lo kan orangnya kan polos gitu. Kemarin gue juga udah sempet dengar ceritanya dan kenapa kenapa gue pengen jadiin ini satu konten gitu karena menurut gue ini cukup menarik gitu kan dan gue pengen tahu aja gitu yang lebih jelasnya karena kan kemarin kan yang seperti tahu kan sama teman-teman yang lain kan kita ada sedikit bercanda kan nanggepin cerita lu gitu. Kita set. Oke oke. Oke. Tapi oke, kok banyak kendalanya ya pas tadi udah dicoba-coba nggak? Suara apaan tuh? Iya loh. eh Tadi pakai aja itu Pak. Gimana gimana? tapi kan lo kan banyak nemuin kayak kasus horor lah, kayak nemuin kasus horor kayak gitu, kayak ngejumpain lah. Emang lu segitu ya? Padahal kan lu sendiri nggak lihat sosoknya kan? Kayak lu cuman ngerasa gitu kan dia tuh ada gitu. Kenapa lu bisa segitu Hmm. yakinnya dan bilang itu bener-bener horor gitu? Dan bilang kayak kemarin kan lu bilang kan kuntilanak kan? Hmm. Gue udah takut nyebutnya cuy anjir. Iya, soalnya gimana ya Pak? Kalau misalkan kita membahas kayak gaib ya Pak, kan di agama Islam kan kita juga harus mempercayai Ya, mempercayai hal gaib-gaib juga ya kan Pak. Di situ sudah tertera karena manusia dan jin setan itu berdampingan. iya Nah, benar-benar. jadi gue rasa bahwasanya mereka itu emang ada di sekitar kita Pak. Cuman kita nggak tahu Ih, aja, nggak ngeliat aja, dan di sosok itu kan ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, iya benar. berhubungan iya serius Pak, berhubungan di situ ya, di daerah kerja gue itu, gue ngerasa energinya ya, sesuatu energi yang menurut gue sendiri feeling itu udah jadi apa ya, sensitivitas dari tubuh kita kan. Kita kan pernah ngerasain kalau misalkan ada kejadian apa, ada yang lewat tiba-tiba merinding bulu kuduk gitu kan, itu emang ada Pak. Itu mereka itu ada di samping kita Pak, Ini gue lagi gitu. merinding nih cuy. Jadi pas Lo gue sholat, jangan nakut-nakutin lo cuy. nah nah serius Pak, seperti itu Pak, kejadian seperti itu Pak, makhluk seperti itu kayak gitu Pak, serius Pak. Tapi balik lagi ke Uh, gimana gimana? cuman kitanya cuman kitanya aja belum bisa melihat mereka Iya, tapi mereka kan gitu. nanti kan di akhirat kan mereka yang nggak bisa lihat kita kan. Iya Berbalik gitu benar. semua. Tapi balik lagi ke pengalaman lo gitu. Yang kemarin kan lo pas main Spoon katanya siaran gitu kan nggak ngerasain hal aneh gitu kan. Kayak gimana sih pengalamannya sih? Pengalamannya lu cerita dong, cerita dong. Kenapa sih hal itu kayak gue tuh masih sama pertanyaan gue gitu kayak semacam kenapa sih hal itu bisa kayak bikin lo yakin banget bahwa itu adalah ada satu sosok yang gangguin lo lah seperti itulah. Nah, yang bikin gue yakin Hmm. yang bikin gue yakin itu adalah ketawanya Pak.
Oh jadi ada suara. Iya, ada Itu suara P8 lu. bukan Pak, itu V8 beda Pak, serius. Terus Ngomongin V8 Pak. ya kali aja. Itu suaranya Kayak gimana? suaranya beda, Kayak gimana? Pak. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gitu. Lu Pelan Pak. lu denger kayak gitu tapi lu kayak biasa aja, nggak beranjak dari situ. Ya soalnya gue mau beres-beres Pak. Gue bersikap bodo amat. Yang penting gue nggak ganggu gitu kan. Gue sudah sugestikan diri Pak. Pokoknya jangan sampai kehilangan sadar di situ. Itu gue di situ Pak. Gue ngerasa kayak emang bener mau kehilangan kesadaran. Gue juga ngelawan sama makhluknya ini. Jangan masuk, jangan ikut. Gue nggak mau. Gue nggak mau ganggu lu dan lu juga nggak boleh ganggu gue. Iya benar gitu. benar. Gue percaya itu gitu. Yang lo rasain setelah lo terus habis itu pas anehnya Pak, pas gue siaran ya Pak. Pas gue siaran Pak, gue lanjut siaran, anehnya itu kuntilanaknya itu memperhatikan aku di depan lab Pak. Yang gue bingungin itu Pak, gue ngerasa depan gue itu kuntilanaknya itu memperhatikan aku siaran gitu. Bentar dulu, lu kenapa bisa yakin itu kuntilanak? Lu kan nggak bisa lihat. Kita kan diberi imajinasi ya Pak. Kalau udah diberi rasa ya, diberi perasaan, pasti kan langsung tuh tergambar tuh di otak kita tanpa kita sadari. Langsung bentuk bayangan bahwasanya ada kehadiran ini, sosoknya ini. Coba Pak bayangin Pak. Saya tidak bisa melihat Anda sekarang, tapi saya cuma bisa melihat suara Anda. Tapi saya juga bisa mendeskripsikan Anda itu seperti apa. Anda adalah laki-laki yang putih, tampan, suaranya. Enggak. Tapi kan bisa aja kan, kayak semacam itu cuman kayak perasaan lu aja gitu. Bisa aja kan. Tapi kan ada suaranya tadi kan, itu kan yang meyakinkan kan. Nah iya benar Pak. Yang bikin berbeda itu Pak. Makanya dari perasaan itu diolah menjadi suatu keyakinan Pak. Jadi yakin, terus jadi pikiran itu udah mikir kemana-mana gitu kan. Oke. Selain suara, karena kan gini nih, kita kan nggak bisa nih bilang ke orang sesuatu yang nggak dilihat gitu kan tanpa bukti gitu kan. Tadi kan salah satu kan suara, salah satu bukti yang menguatkan gitu kan. Selain itu apa? Pernah Pak kejadian sebelumnya siaran ini Pak. Gue yakin itu sebelum siaran ini gue pernah dinampakin dia Pak. Yang kelihatan emang? Kelihatan. Itu gimana? Pas kejadian benar-benar dia wujud ya, dia berubah wujud. Jinnya itu berubah wujud jadi sosok ya Pak. Ketika itu motor gue langsung mogok Pak. Padahal itu motor, padahal itu masih bagus, masih nyala. Tiba-tiba mogok, gue lari dari tangga, gue tuntun itu motor sampai ke depan. Gue nengok ke belakang, gue lihat kantor gue di atas. Ada kuntilanak warna merah Pak, rambutnya panjang. Itu gimana? Bentar dulu. Itu kan tadi kan motor lo mogok. Terus motornya lo bawa naik tangga gitu? Ya enggak lah Pak. Kan di tangga kan ada parkiran Pak, di situ Pak. Tepat depannya kantor gue kan ada parkiran, di situ dekat parkirannya. Oh, jadi lo turun dari motor dulu baru lari ke tangga gitu kan? Iya lu tadi motor gue mogok terus gue lari ke tangga gitu. Gue kira lu bawa motornya naik tangga gitu kan. Salah Pak. Bodoh apa? Ini jadi komedi, jadi rasa enggak apa-apa. Gue horor. Gue jujur, gue nggak terlalu gue bukan orang yang pemberani juga. Kalau masalah itu gue takut begitu. Bukan takut itu, cuman kayak kadang-kadang tuh emang ini aja bulu kuduk gue merinding gitu kan, kalau cerita-cerita kayak gini gitu. Tapi lu bener-bener lihat
pernah gue pernah lihat itu sosoknya itu bener-bener itu gue langsung diem pak, gue langsung cerita di depan satpam, Pak Satpam gue mau nanya Pak, iya Mas Farul, Pak di belakang itu emang ada sosok ya Pak? Oh ada Mas, cewek cantik tuh. Satpamnya bilang Dalam begitu hati, ya. Pak, dalam hati Pak, gue bilang cantik kayak gimana Pak Sapa, matamu picek. Kan bisa aja gitu kan. Gue takut sendiri, parno sendiri gue di belakang gue gitu kan kalau ada apa. Tapi kan bisa aja dia menampakkan kayak semacam apa sih namanya sih? Kalau nggak bagus gitu ke satpamnya cantik kan bisa aja. Iya, ya mungkin ya bisa aja ya. Tapi yang parahnya itu gue ketemunya yang jelek Pak anjir. Makanya itu. Tapi itu kan kemarin kejadiannya itu kan halo. Halo? Kalau jam siaran ya. Halo? Itu pas kemarin kan kejadiannya kan pas lo itu kan, pas lo lagi siaran di Spoon kan? Iya, siaran radio. Lo emang siaran di kantor gitu ya, di lab ya, pakai laptop, pakai PC kayak gitu ya? Iya. Selain itu, ada nggak pengalaman horor lo? Wah, kalau yang satu ini Pak, ini lebih parah lagi Pak ini Pak. Gue takutnya nanti kalau kita membahas ini biasanya yang dari sananya itu nggak suka diomongin Pak. Soalnya kalau misalkan ya Pak kita membahas mereka ya, itu tiba-tiba mereka itu merasa ada yang ganggu dan mereka itu tahu gitu kan dari jauh. Tapi kadang-kadang ada yang senang. Kalau misalkan ada, iya sih Pak. Tapi yang ini Pak, yang gua bahas ini orang kerajaan loh Pak. Gak usah. Ya udah nggak usah kalau gitu mah nggak usah ya. Raja cuy nggak usah ya. Ya kan. Gak usah. Iya. Kecuali kita tumbalkan saja KD gitu. Kita bahas berdua. Kita membahas berdua ini gitu kan. Kalau mau ganggu ya udah ganggu aja KD gitu, bukan kita. Karena kita ini cuman bawahan-bawahan KD yang disuruh buat konten gitu kan ya. Iya bener. Dia yang kena undang UTT-nya KD gitu kan ya, bukan kita gitu. Kita cuman bikin konten ya. Tolong ganggu KD, jangan kita ya. Kita cuman bikin konten di sini disuruh KD. Jadi gimana? Gini, gue ceritain sedikit ya. Gue gak mau detailnya. Pokoknya pada intinya gue itu pernah tersesat di gunung dan gue pernah juga sih. Gue pernah juga. Serius lu pernah juga Bang? Iya, gue pernah juga sesat di gunung bertiga lagi. Lu cuma sendiri kan? Iya, sendiri. Gue bertiga coy tersesatnya di gunung. Tapi lu udah duluan cerita sebelum gue. Oke, nanti lu yang cerita ya. Ya, nanti gue cerita sedikit. Oke, gini, gue itu di gunung pernah tersesat itu pakai motor dan gue masuk kerajaan dari jin apa? Ya pokoknya kerajaan jin di situ ya. Itu udah terkenal itu udah terkenal banget kerajaan di situ. Gue orang awam, gue nggak tahu apa-apa. Pokoknya gue jalan di situ tuh posisi gelap, jalan sempit, cuma satu jalan. Itu udah nggak ada apa-apa sama sekali, motor banyak nggak ada. Pokoknya di situ gue pasrah, gue berdoa, gue berzikir. Pokoknya di situ kayak bener-bener jalannya itu ngeri. Sumpah gue gak bisa ceritain itu pengalaman itu. Pokoknya alhamdulillah gue bisa balik, selamatin orang ya. Oh, dia bisa ada balik. Orang. Satu orang itu penyelamat hidup gue. Itu bener-bener bersyukur. Gue ketemu jalan raya besar. Terus di situ gue langsung cari masjid, langsung udah sujud syukur aku, alhamdulillah dah. Ya. Dan itu aku langsung kapok Pak, serius Pak. Aku nggak mau perjalanan malam melewatin gunung lagi Pak. Udah kapok ya Pak. Sekali aja Pak itu Pak. Hati-hati soalnya. Nah tadi ngomongin sujud syukur juga harusnya begitu ya. Nggak, sujud syukur itu sebenarnya nggak boleh sembarangan. Dan sujud syukur itu juga harus berwudu, nggak berwudu, itu satu pelajaran juga sih. Kan sujud syukurnya saya kan di masjid Pak. Nah iya makanya itu tadi saya bilang bagus itu. Iya.
Aduh, gila pokoknya. Kalau pengalaman gue sendiri ya gue tuh pernah tersesat bertiga sih. Itu karena salah kita juga sih karena udah mau maghrib kita masuk hutan Hmm, nyari ulet gitu kan ada satu ulet yang pengen kita kayak nyari sarang ulet lah. Itu gue masih umur ya masih remaja lah. Kita bertiga masuk hutan hmm. terus kebablasan nggak tahu ya kayak udah masuk gitu kan terus pengen masuk lagi ke dalam terus masuk lagi ke dalam dan kayak udah makin jauh masuk terus ada di seberang tuh ada kayak hutan kayak tapi bagus tapi kayak di film-film gitu kayak ada asap-asap kayak gitu tapi itu sore gitu kami kira kan itu kan cuman kayak asap orang orang kayak apa sih orang ngebakar apa gitu kan sempet ragu-ragu sih ke sana gitu. Cuman karena mungkin udah apa ya udah terjerumus juga udah kayak nanggung gitu ya. Udah kita masuk aja. Pas kita masuk ke dalam situ udah melewatin kayak sedikit hutan, ternyata kuburan cuy. Banyak kuburan. Pas kita Merinding, udah merinding, melewati kuburan. merinding pak aku bapak. Iya, Tiba-tiba pak gua. Anjir. tapi kuburannya nggak banyak, kuburannya cuma sedikit, ada kuburan, Hah? terus ada patungan sawah lo tau nggak? Tahu. Nah, di situ ada satu gubuk, terus ada satu patung. Nah, kita bertiga ini sebenarnya dalam dalam hati ini udah takut semua, tapi nggak ngomong gitu. Kayak semacam, waduh ada patung nih. Ibaratnya tuh kalau gue sendiri gue udah lari, cuman nggak karena bertiga, tapi diem-dieman, nggak mau ngomong, takut ngomong, ya udah diem aja, kita jalan terus gitu kan, kayak cuek aja gitu. Padahal udah takut nih bertiga nih. Waduh, ada kuburan, terus ada patung, ada pondok lagi kayak serem banget lah gitu kan. Ya udah kita lewatin. Tapi kita akhirnya juga lari sih. Kita akhirnya lari tapi pas di ujung kita jalan dulu gitu. Kita jalan dulu habis itu kayak kompak aja gitu nggak nyebut apa-apa udah lari bertiga. Nah, pas lari itu kita kesasarnya. Pas kita lari kayak lari lurus kan, kayak ketakutan kayak gitu. Di situ kita kesasar kita kayak kesasar di dalam seluk belukar kayak gitu temen gue sempet kayak kecekik jadi kan kayak ada apa sih nama tanaman yang berduri gitu yang kayak tali gitu Ah, nah itu dia kecekik di leher kena leher gitu terus serius? iya dia kena leher terus dia minta tolong gitu ya udah pertama gua nggak nolongin Dia lari aja dulu iya habis itu kampret. nggak takut cuy, gue kira dia cuman bercanda doang. Habis itu balik lagi, kita lepas. Ini lehernya tuh sampai berdarah, cuman nggak banyak ya darah, cuman ada darah kayak gitu, kayak bintik-bintik kayak gitu, kena durinya kayak gitu, Mhm. sedikit. Habis itu kita udah nggak lari lagi, jalan, cuman kita nggak tahu lagi jalannya tuh kemana gitu, karena udah nggak ada jalan bio ke kiri ke kanan itu udah nggak ada jalan kita dan gua berpikirnya kayak gini aja sama teman-teman gua ya udah kita pokoknya lurus aja gitu. Gue yakin kita pasti bakal nemuin jalan gitu. Sambil berzikir, sambil ngomongin apa Allah Akbar lah gitu kan. Jalan lurus, lurus aja. Itu 10 menit kita nggak nemuin. Gue udah panik sebenarnya. Aduh, kesasar ini, disasarin orang ini. Tapi gue mencoba tenang aja gitu kayak nggak ngomongin itu cuma dalam hati doang gitu. Sampai 20 menit ada kita kesasar, akhirnya kita keluar. Alhamdulillah kita bisa keluar, nemu jalan. Gue juga nemu jalan besar kayak gitu. Dan lo tahu nggak? Itu di pas kita udah nemuin jalan, pas kita ke jalan, di depan kita tuh ada anjing 3 ekor, cuy. Serius itu? Serius? Lu dikejar, Bang? Enggak, tiba-tiba pas kita ke jalannya, di depan kita ada anjing 3 ekor gitu. Dan dia menggonggong ke kita, Terus ya kita balik lagi. Balik lagi ke lu. balik lagi ke hutannya gitu. Balik lagi. Soy. Iya, balik lagi ke semaknya dan tapi itu nggak lama sih sekitar 10 menit akhirnya kita bisa keluar lagi alhamdulillah. Itu kesasar lagi, itu kita bisa keluar lagi dan ketemu satu om-om, satu paman lah kayak bukan kakek-kakek juga sekitar umurnya 30 sampai 40 tahunan lah. Dia lagi bercocok tanam. Nah, gua rasa om-om itu juga salah satu penyelamat gua sama teman-teman gua gitu karena kayak jadi pengalihan aja gitu. Ada manusia yang lain lah gitu. Kemana ngapain kalian sore-sore kayak gini ditegur kayak gitu kan. Wah, alhamdulillah semua tuh udah tenang pas lihat orang itu. Alhamdulillah kita selamat. Itu, iya. Iya, pas gua balik ke belakang lihat di belakangnya hutan tadi itu cuman gunung kecil yang ada pohon-pohonnya cuy.
Padahal Ih, gua ngeri, dari ngeri, ngeri, padahal gua ngeri. dari sana tuh kayak semak belukar, kayak banyak gitu. Ternyata cuman gunung Ah, dan itu jalannya kayak kayak kelihatan aja. Tadi kok nggak kelihatan gitu. Nah, dari situ gua udah nggak pernah lagi pokoknya kalau udah habis asar tuh gua nggak pernah lagi masuk hutan karena takut kecuali emang kepaksa banget dan ada keperluan penting banget. Dan yang gue tahu kalau lo masuk hutan lo harus permisi terus basic, benar. jaga attitude lu Kesopanan. juga. Iya benar Mm. karena berpengaruh banget sih kalau menurut gua gitu karena kan ya menurut gua itu di mana aja sih kita ya kalau di tempat orang kita harus sopan santun lah ya. Nah itu sih Iya benar. dari sekian Iya, gua nggak terlalu banyak sih dan kalau apa sih kalau horor ya apalagi kalau lihat langsung tuh alhamdulillah jarang. belum pernah dan pernah sekali sih cuman kayak sekilas kayak gitu aja sih kalau pengalaman horor gua cuman itu sih. Tapi kalau misalkan ya bang, kalau misalkan kalau pengen lihat bang, jangan bang, Ya jangan jangan ada lah. niatan untuk melihat mereka. Iya, kok serius, jangan, Ngapain? nyesel bang. Halo, Di belakang lu ah, siapa? nggak ada siapa. Jangan angkutin bang, Enggak itu nggak ada kayak bayangan. siapa-siapa, sumpah, kosong di sini.